Halo teman-teman, di video ini sebenarnya gue mau melakukan riset untuk mendapatkan informasi tentang baterai bekas yang saya rakit ini ya teman-teman. Dimana baterai bekas ini terdiri dari 10 pieces yang saya paralelkan menjadi satu di tegangan 4,2 volt. Apakah dayanya ini bisa sebesar bahkan bisa menyaingi baterai yang mahal ini ya? Kalau ini baterainya dari Rakit Panda. Karena jujur ini adalah first time saya untuk mengukur daya dengan cara diparalelkan. Serta apa sih manfaat dari kita memparalelkan baterai ya? Kita simak di video ini teman-teman. Pertama-tama kita coba ukur untuk daya baterai bekasnya. Oke, kita coba langsung masukkan dulu untuk baterai bekasnya. Maaf ya, nggak ada holder HP-nya jadi agak susah untuk masukin ini. Saya cuman ada tangannya satu doang buat masukin. Oke, di tegangan 4,1 ya. Kita coba dulu nyalakan saklar pertama. Di 1,23 ampere tegangannya di 4 volt ya. Kita taikin turun lagi hambatannya. Di 2,3 ampere tegangannya di 3,9. Di 3 ampere tegangannya di 3,8. 4 ampere masih 3,8. Ini udah fantastis banget ya. Dengan satu sel lithium ini saya ukur dengan alat tester. Itu 4 ampere aja sudah berada di 3,1 volt. Ketika saya paralelkan menjadi 10 baterai, 4 ampere aja masih stay di 3,8. Dan tidak ada penurunan secara drastis ya. Ini menandakan bahwa baterai ini bisa menahan sampai 4 ampere. 5 ampere masih stay di 3,7. Dia nggak turun tegangannya. 5,9 ampere di 3,6. 6 ampere di 3,5 volt. Saklar terakhir coba kita taikin 7 ampere di 3,5 volt. Berarti baterai ini benar-benar bagus ya. Walaupun baterai bekas, jika kita gunakan dia hanya mampu menahan 2-3 ampere. Sedangkan jika baterai bekas kita paralelkan lebih dari 1, maka itu akan lebih tinggi lagi ampernya. Dan tegangannya mungkin juga nggak terlalu jatuh banget ya. Kalau dari kesimpulan baterai bekas yang saya rakit ini, dari 10 baterai lithium yang saya rakit menjadi satu seri ya, yang saya paralelkan, itu bisa menahan 7 ampere. Tegangannya stay di 3,5 volt ya. Bahkan ini bisa lebih karena berhubung hambatan saya juga terbatas di alat ini. Jadi saya hanya bisa mengukur di kisaran 7 ampere teman-teman. Sebenarnya sih bisa lebih ini, bisa sampai 10 ampere ya kemungkinan. Kita coba versus dengan baterai Rakit Panda ya teman-teman. Mohon maaf ya, saya matikan dulu karena ini sangat keras dicabutnya. Nggak ada holder HP, jadi saya matikan dulu ya teman-teman. Dan ini baterai Rakit Panda dengan satu sel tanpa paralel. Kita coba dulu taikin.
di 1 ampere di 3,7 volt. Saklar kedua 2 ampere, tegangannya di 3,6. Taikin lagi 3 ampere, tegangannya di 3,4. Taikin lagi 3,8 ampere di 3,3. 4 ampere 3,2. 5 ampere 3,1. 5,85 3 volt di 6 ampere 2,9 ya. Jadi kesimpulannya, walaupun baterai bekas, jika kita paralelkan itu menjadi lebih baik ya dibandingkan dengan satu sel baterai. Manfaat memparalelkan baterai. Yang pertama, kalau secara teori ya, dan teori itu sudah pasti mutlak, itu menaikkan kapasitas. Walaupun di video ini saya nggak membuktikannya dengan melakukan riset ya, tapi itu sudah teori, jadi nggak perlu lagi kita membuktikannya. Memparalelkan baterai itu menaikkan kapasitas. Lalu kedua, menaikkan daya. Baik dari segi tegangan, tegangannya itu akan menjadi lebih stabil lah, lebih konstan, dia nggak terus turun menurun. Kalau baterai ini terus turun menurun ketika dihubungkan ke beban, berarti baterai ini menandakan nggak kuat untuk menahan daya tersebut. Jadi lebih konstan ya intinya ya. Lalu menghindari atau mengurangi tegangan jatuhnya itu nggak jauh banget ya. Contoh, jika kita menggunakan satu sel baterai dihubungkan ke beban, tegangannya menjadi 3,1. Tetapi ketika kita paralelkan, itu tegangannya akan menjadi lebih naik lagi ya, menjadi 3,5 contoh nih ya. Dan yang pasti ampere juga makin naik, pokoknya dayanya menjadi naik ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya penjelasan dari video ini. Cukup sekian dan semoga menjadi bermanfaat ya teman-teman untuk video ini. Terima kasih ya teman-teman. Dah.